Teach me about fucking stars. Perkenalkan, nama saya Meta Farid dengan NIM 12050114091. Saya mahasiswa semester 4 di jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi, yang dimana pembahasan tersebut memiliki dua pembahasan. Yang pertama adalah proses dan thread, yang kedua adalah status pada proses. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu adalah proses dan thread. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terlebih dahulu. Apa sih itu proses? Nah, proses itu pada sistem operasi berisikan instruksi, program counter, data, register pemrosesan, alamat pengiriman, stak data, dan variabel pendukung lainnya. Nah, proses tersebut memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi ini, proses nih, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan sistem operasi. Lalu proses tersebut adalah program yang sedang dieksekusi, dan juga unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Nah, di proses ini memiliki dua prinsip. Yang pertama adalah independent dan one program at any instant. Independent tersebut adalah program-program ini berdiri sendiri, jadi tidak saling bergantung dan terpisah. Yang kedua adalah prinsipnya one program at any instant, yaitu hanya satu proses yang dilayani oleh pemproses pada satu waktu. Lalu kita ada juga nih jenis-jenis proses. Yang pertama adalah single thread, yang dimana single thread ini adalah proses yang hanya memiliki satu thread saja dan hanya ada satu aktivitas yang terjadi. Dan yang kedua adalah multi-thread, di mana proses yang memiliki lebih dari satu thread dan lebih dari satu aktivitas yang terjadi. Kita langsung masuk pada thread. Thread ini adalah sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara sejajar dengan ulir lainnya, dengan menggunakan cara time slice atau ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya, atau multiproses, atau ketika ulir-ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana diagram proses and thread. Jika teman-teman lihat yang di dalam lingkaran ini yang bergaris-garis ini adalah thread, dan lingkaran ini adalah proses. Nah, suatu aktivitas yang bakal dieksekusi itu adalah thread. Jika suatu aktivitas yang selesai dieksekusi, dia akan menjadi yang namanya proses. Nah, sebuah proses-proses ini tergabung ke dalam yang namanya user space. Jadi thread ini berada dalam lingkup proses, dan yang bakal dieksekusi menjadi suatu program atau yang bakal diproses adalah thread ini. Nah, kita lanjut. Proses dan thread ini mempunyai perbedaan nih teman-teman. Yang pertama, pada proses itu sulit untuk dibuat karena membutuhkan duplikasi proses induk serta alokasi memorinya sendiri. Sedangkan thread itu lebih mudah membuatnya karena tidak membutuhkan alamat yang sama untuk proses. Sedangkan thread itu berbagi proses serta alamat ruang yang sama. Seperti yang kita tahu. Nah, thread ini berada dalam suatu proses. Jadi
alamat atau ruang yang sama itu hanya terjadi pada thread saja, tidak berlaku pada proses. Yang keempat adalah proses itu independen satu sama yang lain, sedangkan thread itu saling bergantung karena memiliki alamat ruang yang sama. Nah, lanjut. Yang kelima, setiap proses memiliki kode dan datanya sendiri, sedangkan thread itu berbagi kode dan data yang sama. Nah, apa maksudnya di sini? Karena thread ini tergabung dalam suatu proses, thread ini bergabung dalam satu proses, makanya yang dihitung pada data atau kode yang sama itu hanya pada prosesnya saja, hanya bagian luar. Sedangkan thread-thread yang di dalam proses itu hanya mengikuti. Lalu proses konteks beralih antara proses jauh lebih lambat, sedangkan thread konteks beralih dari proses yang sama jauh lebih cepat. Nah, kita lanjut. Pembahasan yang kedua yaitu adalah status proses pada sistem operasi. Status proses ini memiliki 5 bagian. Yang pertama itu adalah new, yaitu pembentukan suatu proses atau bisa kita bilang adalah proses yang sedang kita buat nih. Yang kedua adalah running, itu adalah instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi atau bisa kita bilang proses yang sedang dijalankan. Yang ketiga adalah waiting, yaitu adalah proses yang menunggu beberapa event atau kejadian yang akan terjadi seperti penyelesaian input-output atau penerimaan sebuah signal atau tanda. Nah, yang keempat adalah ready. Itu adalah proses yang sedang menunggu untuk diproses oleh prosesor. Dan yang kelima adalah terminated. Itu adalah proses setelah selesai menjalankan tugasnya. Dan bisa kita bilang adalah proses sudah dieksekusi lah gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang teman-teman lihat. Ini adalah diagram status proses, yang dimana pada diagram ini terdiri dari 5 status ya, yang new, jadi running, waiting, dan terminate. Nah, jika di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalannya suatu program atau ya program dari proses-proses ini. Nah, yang pertama dari new. Di sini program dibuat atau proses kita buat, dan jika sudah selesai atau terminated, maka program tersebut berubah status menjadi ready. Nah, jika sudah ready, maka sebuah program atau status akan berubah menjadi running. Lalu sebuah program atau status berubah status menjadi terminate. Itu berarti sebuah program atau proses itu telah selesai untuk menjalankan tugasnya atau untuk selesai dieksekusi. Nah, di running kita terdapat 3 kejadian nih teman-teman. Yang pertama seperti tadi, dari new ke ready, running, serta ke terminate. Yang kedua, jika suatu program atau proses itu terdapat interrupt, maka suatu proses atau program itu kembali lagi ke ready dan menunggu program yang prioritasnya lebih dipentingkan. Dan jika suatu penjadwalan yang sudah tiba, maka suatu program tersebut kembali lagi ke running, lalu ke terminated.
maka suatu program tersebut sudah bisa dijalankan. Nah, yang ketiga adalah jika suatu proses itu membutuhkan input, output, serta kejadian, maka suatu proses itu berubah status menjadi waiting, yang dimana waiting tersebut tadi kan proses yang sedang menunggu beberapa event atau kejadian yang akan terjadi seperti penyelesaian input output atau penerimaan sebuah signal atau tanda. Nah, jika proses tersebut itu membutuhkan penyelesaian input outputnya serta menerima sebuah signal atau tanda, maka suatu proses itu akan kembali ke berubah status ke menjadi waiting. Jika setelah selesai atau sudah komplit semuanya, maka program tersebut atau proses tersebut kembali lagi ke ready, lalu ke running. Untuk ready dulu ya teman-teman ya, lalu menunggu penjadwalan, lalu berubah status ke running, lalu ke terminated. Berarti program tersebut sudah selesai untuk dieksekusi. Nah, sekian dulu untuk saya untuk penjelasan mengenai yang pertama adalah proses dan thread, dan yang kedua adalah status pada proses. Nah, jika saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.